Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 2005121414026 dari Prodi Sistem Informasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen layanan teknologi informasi di PT Bank Negara Indonesia karena tugas UTS dari manajemen layanan teknologi informatika. Yang pertama yaitu abstrak. PT BNI yang tidak asing lagi dalam penerapan yang terdapat pada penelitian ini yaitu berupa penerapan MLTI di PT BNI dengan COVID 5 yang menjelaskan juga tentang perbaikan dari m-banking dalam sistem Android yang menggunakan APO 08.05, APO 11.05, DSS 02, DSS 03, dan DSS 05. Selain itu, dalam menerapkan PT BNI dalam pengembangan perusahaan juga memperbaiki dari sisi SMS dengan framework Decide Banking yang berguna untuk pelanggan dalam menjalankan m-banking supaya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua yaitu pendahuluan. Dalam era globalisasi ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan TI, teknik informatika yang semakin canggih dalam mendukung berbagai aktivitas dalam suatu organisasi dan perusahaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Penggunaan TI pada kegiatan suatu organisasi perusahaan telah membawa banyak perubahan dalam berbagai area seperti struktur, otoritas, kekuatan, tugas, dan pekerjaan, jenjang karir, karyawan, supervisi, serta pekerjaan manajer. Dengan demikian, BNI telah menerapkan manajemen layanan teknologi informasi sesuai dengan pembahasan yaitu analisis dari Bank BNI yang telah menerapkan ITAL dalam menjalankan semua misi dari BNI itu sendiri, seperti pengukuran tingkat kapabilitas aplikasi m-banking BNI dilakukan terhadap beberapa aspek yaitu efektivitas, efisiensi, keadaan, dan keamanan. Tidak hanya itu saja, BNI juga sedang memperbaiki dari sisi SSM banking dengan framework Decide. Hal tersebut merupakan langkah awal dari penerapan manajemen layanan oleh BNI untuk mewujudkan kemajuan dan perkembangan BNI seiring berjalannya di era sekarang ini. Yang semakin banyak pesaing dalam penyimpanan yang pribadi. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk memastikan bahwa layanan TI disampaikan dengan cara yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan dari PT BNI. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat mengenai m-banking dan SMS banking dari PT BNI. Dan ketiga, yaitu memenuhi permintaan layanan secara tepat waktu dari PT BNI. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai hal bahwa PT BNI menerapkan manajemen layanan pada perusahaannya. Untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibutuhkan kerangka berpikir yang bisa menjabarkan konsep dalam memecahkan masalah secara ringkas dan teratur. Pada metode ini, yang pertama dilakukan untuk memperoleh data yaitu dengan studi literatur. Kemudian identifikasi enterprise goals, mapping enterprise goals dengan IT-related goals, identifikasi proses IT, identifikasi proses IT COVID-5, mapping IT-related goals dengan proses IT COVID-5, desain kuesioner, pengumpulan data melalui pembagian kuesioner, pengolahan data, hasil pengukuran tingkat kapabilitas, analisis gaps, rekomendasi kesimpulan, dan syarat.
Yang selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Eh, Yaitu yang pertama yaitu pemilihan kerangka kerja. Terdapat kabut 5 dan juga penjelasannya. Yang pertama yaitu APO 0805 yang menjelaskan memberikan masukan untuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, yaitu penjelasannya implementasi layanan TI untuk meraih kepuasan pengguna sudah berjalan namun belum memenuhi nilai target. Yang kedua yaitu APO 1105 yang mengintegrasikan manajemen mutu ke dalam solusi untuk pengembangan dan pemberian layanan. Ya, dengan penjelasan implementasi praktik manajemen untuk menjaga kualitas sudah berjalan. Yang ketiga, DSS 02 mengelola bantuan layanan dan insiden dengan penjelasan implementasi dalam pengolahan layanan telah dilakukan dengan baik namun belum memenuhi nilai target. Yang keempat yaitu DSS 03 mengelola masalah, yaitu dengan penjelasan implementasi tindakan dalam mengelola masalah telah dipantau dan dievaluasi, namun belum memenuhi nilai target. Yang kelima yaitu DSS 05, mengelola layanan keamanan dengan penjelasan implementasi software proteksi sudah berjalan, namun belum memenuhi nilai target. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Yang kedua, yaitu BNI dalam SMS banking dengan framework design. SMS banking tersebut salah persepsi terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai akurasi dan kelengkapan hasil yang diperoleh aplikasi. Responden kurang memahami bahwa yang diuji efisiensinya adalah aplikasi BNI, SMS banking, bukan biaya SMS-nya. Begitu juga dengan atribut error, dua responden mengalami salah input PIN sehingga hal ini dianggap sebagai error saat penggunaan aplikasi. Sedangkan error yang dimaksud di sini adalah error yang terjadi saat penggunaan aplikasi. Secara umum, responden menilai bahwa desain interaksi BNI SMS Banking sudah memiliki tingkat usability yang tinggi. Dalam upaya memudahkan pengguna menulis sintaks SMS Banking dan mengirimkannya ke server, aplikasi ini dapat dikatakan memiliki efektivitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penilaian level dari kapabilitas pada proses domain APO, Alike Plan and Organize, dan DSS Delivered Service and Support pada aplikasi M-Banking BNI berada pada level 3. Dalam hal ini, proses tersebut telah diimplementasikan dengan proses yang ditetapkan sehingga mampu mencapai hasil yang diinginkan dari proses tersebut. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas level bahwa target level yang ditetapkan yaitu level 5 optimized proses, maka proses yang digunakan memiliki kesenjangan gap sebesar 2 level agar dapat mencapai nilai target yang diharapkan. Sedangkan pada aplikasi BNI SMS Banking sudah memenuhi atribut usability. Pengguna merasa dimudahkan sehingga menulis dan mengirim sintaks SMS ke server. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.